Kan belum duduk semuanya. Mana jaksanya? Jaksanya berapa orang? Katanya 7, itu baru 45. 5. Lagi 2 belum siap. Nah, itu masih warna biru. Mana jaksanya? Jaksanya berapa orang? Katanya 7. Kenapa? Genok itu. Saudara jaksa penuntut umum, apa kita sudah bisa memulai persidangan ini? Siap, bisa. Nasihat hukum sudah ada? Sudah siap? Siap ya. Kita bisa memulai persidangan ini ya. Ya. Saudara jaksa penuntut umum, apa kita sudah bisa memulai persidangan ini? Siap, bisa. Ya. Nasihat hukum sudah ada? Sudah siap? Siap ya. Ya. Kita bisa memulai persidangan ini ya. Sidang perkara atas nama IGD Arya alias Gede akan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, untuk menghadirkan terdakwa. Siap, silakan terdakwa Untuk menghadirkan terdakwa. Silakan terdakwa untuk hadir di muka persidangan. Apa mendengar suara saya? Dengar majelis. Tidak didengarkan. Menghadirkan terdakwa. Silakan terdakwa untuk hadir di muka persidangan. Apa mendengar suara saya? Dengar majelis. Ya, silakan dihadirkan. Ya, silakan dihadirkan. Ya, sudah terdakwa, sudah dihadirkan, sudah siap ya. Sebelum pemeriksaan perkara, majelis perlu terlebih dahulu membacakan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tanggal 7 Oktober tahun 2019. Sebelum persidangan saya mulai, perlu saya sampaikan kepada terdakwa atau penuntut umum, penasihat hukum, keluarga para pihak, dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami, warga Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1A, untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1A
untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga, dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita atau pegawai pengadilan negeri Denpasar kelas 1A menerima atau meminta tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga, agar segera melapor ke 1. KPK, 2. Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3. Pengadilan Tinggi Denpasar, 4. Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Denpasar. Adapun nomor HP dari KPK 085 585 75575. Bawas Mahkamah Agung 021 255 78300. Pengadilan Tinggi Denpasar 0361 2252 2122172. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 082 179 44368. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua Pengadilan Denpasar Dr. Subandi SMH. Ya, demikian ya, sudah dibacakan. Kita lanjutkan kembali pemeriksaan terhadap terdakwa ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ditanyakan dulu tentang identitas daripada terdakwa. Oh ya, betul ya. Sebelumnya ya, kan sudah tadi saya buka. Sudah. Ya, identitas ya. Apakah benar ini orang yang diajukan di persidangan ini sesuai dengan surat dakwaan daripada penuntut umum ya. Saya tanya, apakah benar nama saudara IGD Ari Astini alias Jering? Benar Yang Mulia. Benar ya. Tempat dan tanggal lahir Kute 10 Februari tahun 1977. Benar Yang Mulia. Umurnya sekarang berapa? 43 tahun Yang Mulia. Jenis kelamin? Laki-laki Yang Mulia. Kebangsaan? Warga negara Indonesia Yang Mulia. Tempat tinggal? Casa Gracia, Jalan Intan Permai, Kerobokan. Alamat KTP? Gang Popis 2, Banjar Pengabatan, Kute. Lengkapnya? Banjar apa? Banjar Pengabatan, Kute. Bukan Banjar Silekarang. Alamat KTP. Oh, alamat di KTP ya, di Silekarang Gianyar. Silekarang ya. Desanya mana Pak? Sengapadu Kaler. Kecamatan mana? Kecamatan mana? Sukawati. Sukawati. Sukawati, Kabupaten Gianyar ya. Yeah. Nama saudara agama apa? Hindu Yang Mulia. Pekerjaan? Musisi Yang Mulia, seniman. Musisi ya. Saudara dalam perkara ini ditahan ya? Betul Yang Mulia. Ditahan. Sejak kapan saudara ditahan? 12 Agustus 2020 Yang Mulia. Sampai dengan sekarang ya? Masih Betul ditahan. Yang Mulia. Saudara untuk diperiksa dalam keadaan sehat ya? Dalam keadaan sehat ya? Betul, sehat sekali Yang Mulia. Saudara bisa mengikuti persidangan ya. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum ya? Betul sekali Yang Mulia. Apakah ini yang di samping saudara yang mendampingi saudara sebagai penasihat hukum saudara? Benar sekali Yang Mulia. Ya, surat kuasanya nanti ditunjukkan ya. Surat kuasa daripada penasihat hukumnya berapa orang? Ada 12 orang Yang Mulia. Ya nanti dibukakan. Diperlihatkan dulu di layar surat kuasanya. Bisa dibaca nggak ya? Ya, mungkin kurang jelas, bisa dibacakan nama-nama tim saudara. Baik. Baik, Tanggal surat kuasa ya, dijelaskan tanggal surat kuasanya. baik. Surat kuasa tertanggal 5 September 2020. Ada 12 kuasa hukum
atas nama pemberi kuasa IGD Ariastina, sebagaimana yang tadi Yang Mulia sudah lakukan cross check. Ada 12 kuasa hukum. Satu, saya sendiri Wayan Suwardana SH. Kedua, Sugeng Teguh Santoso, sebelah kiri terdakwa SH. Sugeng Teguh Santoso SH. Yang ketiga, Dewa Putu Alit Sunaria SH. Iwayan Adi Suniarta SH MKN. Fahmi Yanuar Sergar SH LLM. Yang keenam, IKD Agus Suparman SH MH. Yang ketujuh, Gede Manik Yogiarta SH MH. Yang kedelapan, Iketut Sedana Yasa SH. Yang sembilan, Sion Tarigar SH. 10, Imade Juli Untung Pratama SH MKN. 11, Gita Sri Pramana SH. Dan 12, Ikomang Aryawan SH. Demikian Yang Mulia. Ya. Itu ya yang mendampingi saudara selama persidangan ya. Betul sekali Yang Mulia. Penuntut umum, bagaimana tanggapannya terhadap kuasa daripada terdakwa? Kurang jelas suaranya, diputar sedikit. Mohon izin Majelis Hakim. Ya, Mohon izin sebentar. ya silakan. Kami mohon kepada para penasihat hukum juga untuk memperlihatkan atau meliti kembali kartu tanda anggota penasihat hukum dan izin untuk berprakteknya. Demikian. Silakan ditunjukkan. Mohon izin, kebetulan ada salah satu jaksa di ruangan terdakwa, kami untuk mendampinginya atau untuk mengecek kembali. Ya. Jaksa, siapa? Yang penting itu masih masa berlakunya ya, surat kuasa izinnya. Kelihatan. Ini saya sama jaksa ya, nggak kelihatan di layar. Enggak. Saya tidak begini. Ini tim jaksanya kita tunjukkan, Oh, ya. tunjukkan di sini saja. Di sini. Ya, jaksa boleh lihat yang di sini, ya. Karena ini kan kita menggunakan fasilitas daring, ya. Ya. Jadi harus terekam di dalam proses daring ini. Ya, memang boleh jaksa nanti lihat, ya. Ini kuasanya, ya. Bagaimana terlihat Majelis Hakim? Iya, bisa dilihat. Saya aja nggak lihat nih. Yang penting tanggal berlakunya masih berlaku ya. Ya, tanggal berlaku. Berlaku, ya. Saya aja nggak lihat dari sini, ya. Oke. Jadi kita sumpahnya yang diminta oleh jaksa. Apakah Pak Jaksa bisa melihat nama yang tersebut di dalam dokumen ini? Itulah makanya kami menempatkan salah satu JPU, Pak, ada di sana kan untuk melihat di sana secara langsung. Baik, saya bertanya kepada jaksa tim di sana, makanya nanti saya tunjukkan juga. Lihatin sama jaksa yang di sana, Pak. Oke, Bapak terlihat apa tidak? Saya sudah ada perwakilan di sana, secara fisik kita sudah lihat. Mau bertanya, Bapak lihat di salah satu perwakilan jaksa yang ada di P16A, itu sudah ada di sana, Pak. Ya, saya tunjukkan ya, ini Pak ya, saya tunjukkan. Tolong diperiksa satu-satu, karena kan semuanya dicek satu-satu ya. Dan kita mengandalkan teknologi, jadi kita gunakan. Kalau Bapak tidak lihat, berarti saya sampaikan kepada yang melihat di sini, ya, yang langsung ini, ya. Silakan periksa. Ya. Ya. Oke, ya sudah terlihat ya. Aslinya saja, minta aslinya. Minta aslinya, Bu. Asli yang itu. Ya, sopan. Kalau basi itu kan fotokopi ya. Asli kartu advokat. Biarin terlihat atau tidak. Karena sidang ini harus betul-betul material. Ya, Pak Jaksa. Ya. Pak Jaksa.
Kami lihat Pak. Sudah kelihatan. Terlihat Lihat Pak, terlihat. nama siapa di sini? Tidak lihat. Ya, silakan perlihatkan kembali jaksa yang ada di sana. PU. Bang Teguh Santoso, jaksa di sana tidak lihat ya. Yang lihat adalah jaksa di sini. Ya. Oke ya. Kita akan cek satu-satu keabsahan ini penting. Iya. Terlihat namanya Pak Jaksa dan Bu Hakim? Kalau dari Tidak terlihat, pasti. Jadi dibacakan nanti yang jaksa di sana ya. Ya. Kan kita menggunakan teknologi, kami mau mengikuti dulu ya. Fahmi Yanuar Siregar. Fahmi Yanuar Siregar. Kita tes 3 saja, setelah itu yang lain langsung dilihat. Terlihat Majelis Hakim dan juga Pak Jaksa namanya? Bapak namanya itu dibacakan Pak ya? Iya, terlihat atau tidak? Saya mau menegaskan tim saya. Tidak terlihat, namanya saja dibacakan. Oke, cukup ya. Cukup Majelis Hakim? Jadi sudah semuanya ya, sudah dibaca oleh perwakilan dari jaksa. Untuk selanjutnya, kepada penuntut umum, ada tanggapan lagi enggak terhadap surat kuasa tadi? Ada tanggapan? Mohon izin yang mulia, kami izin berbicara dengan jaksa, perwakilan jaksa kami yang ada di Polda Bali di tempat. Silakan. Oh iya, gimana? Panggil itu. Sosialisasi. Selamat siang. Ya, Sudah dicek keabsahan dari BA dan kartunya. Jadi sudah dicek untuk kartu tanda anggota sudah sesuai Sudah masih berlaku ya? kartunya, Mas. Masih berlaku ya. Nah, nanti fisik daripada surat kuasa itu untuk diserahkan ke Majelis Hakim nanti ya. Setelah yang kami ambil. Ya, jadi sudah cukup ya pemeriksaan keabsahan surat kuasa. Cukup dari penuntut umum tanggapannya? saya cukup Pak, Bu. Ya, sudah cukup ya. Ya, sekarang dan ya ini sudah saya tanyakan. Saudara terdakwa atau penasihat hukumnya, apakah sudah menerima surat dakwaan Baik, Majelis. perkara dari penuntut umum? Baik, terima kasih Majelis. Kami sudah menerima ya dan sudah membaca dengan baik. Sebelum surat dakwaan dibacakan, tentunya adalah agenda selanjutnya. Terdakwa IGD Aryastina akan menyampaikan sesuatu. Betul sekali. Silakan. Maaf yang mulia, jujur saya keberatan dengan sidang online karena saya merasa hak saya sebagai warga negara dirampas dan kurang fair. Jadi saya mohon agar sidang ini ditunda atau dilanjutkan dengan sidang langsung tatap muka. Terima kasih. Ya. Ya, sesuai dengan surat keberatan saudara melalui penasihat hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Suki Majelis Hakim yang menangani perkara saudara sudah diterima dan sudah diteruskan kepada Majelis Hakim. Nah, Ketua Pengadilan Negeri juga sudah melakukan pers rilisnya pada tanggal 7 September 2020 dan telah disampaikan permasalahannya dan tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online. Adapun dasar hukum yang dipergunakan yaitu adanya perjanjian kerjasama MOU antara 3 institusi penegak hukum yaitu Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 402 garing DJU garing H.M.01.1 garing 4 tahun 2020 nomor Cap garis datar 17 garing E garing EJP garing 04 garing 2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan sidang secara telekonferensi. Yang kedua, Sesma nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah COVID-19 yang ditegaskan di dalam poin angka 7-nya agar melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana, pidana militer dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, dan ditegaskan dalam poin 8 tujuannya mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim, pegawai serta masyarakat pencari keadilan. Dan dipedomani juga SK Dirjen nomor 379 tahun 2020, SEMA nomor 1 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya tidak ditahan, maka persidangan dilakukan secara langsung tatap muka. Demikian yang kami pedomani, sehingga persidangan ini tetap dilaksanakan melalui telekonferensi atau secara online. Demikian pendapat dari Majelis Hakim. Maaf yang mulia, maaf sekali lagi, mohon maaf yang mulia. Saya tetap menolak sidang dilakukan secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini, karena yang mulia tidak bisa melihat gestur saya, yang mulia tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil nanti bisa jadi kurang tepat. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi Majelis Hakim tetap berpendapat seperti yang sudah dibacakan tadi, ya. Yang mulia. Ya, bagaimana? Penasihat hukum berbicara. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Jering meminta satu pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang seksama, tidak menimbulkan keraguan. Pada persidangan ini sudah ada dua keraguan. Pertama, yang mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat ya waktu pertama kali surat kuasa. Yang kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jering dalam konsep satu penegakan hukum yang adil. Kami sudah menyampaikan keberatan, tidak perlu kami ulang lagi. Dan terdapat ruang untuk melakukan sidang langsung dengan dua cara. Kami sudah menyampaikan juga permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Jering bukan seorang penjahat yang berbahaya, membahayakan nyawa orang lain. Dia adalah seorang yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Jadi itu bisa ditempuh. Yang kedua, proses persidangan pidana menempatkan negara memastikan penegakan hukum yang adil. Apabila terjadi kekhawatiran dengan COVID, maka kewajiban negara
untuk melakukan penetapan protokol COVID yang tidak menghalangi hak Jering mendapatkan keadilan. Apa itu? Biayai semua dalam peserta sidang untuk rapid test. Jering di rapid test. Semua yang ada di ruang sidang dipastikan semuanya tidak terkena COVID. Itu adalah tugas negara. Bukan dibebankan dengan menciderai kepastian keadilan buat Jering. Jadi dengan demikian, kami tidak mau berpanjang lagi. Kami menolak persidangan ini karena peraturan yang dibuat tidak memberikan keadilan. Ada pintu yang terbuka, tangguhkan Jering status penahanan. Kalau itu tidak mau dilakukan, terlihat ada kepentingan untuk menempatkan Jering memang ditahan. Apalagi kami keberatan yang kedua. Jering ditahan di rutan tahanan Polda. Ya, dengan alasan LP Kerobokan lockdown, saya tidak tahu. Tetapi ini menghambas komunikasi kami sebagai penasihat hukum dengan Jering secara leluasa. Dilempar sana, lempar sini, lempar sana. Jadi caranya adalah dengan memberikan penangguhan penahanan agar proses ini adil. Kalau tidak, maka kami tidak menerima persidangan seperti ini. Terima kasih. Ya, perlu saya tanggapi. Siapa? Oh, ada tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa? Ya, Yang Mulia, pertama kami ingin sampaikan juga bahwa terkait landasan hukum Yang Mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari 3 lembaga, sebagaimana Yang Mulia sampaikan. Yang perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama antar 3 lembaga dan itu tidak mengikat pihak di luar pembuat kerjasama itu. Dan Jering terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu, sehingga seharusnya hak Jering untuk meminta diadili secara tatap muka itu patut dipenuhi oleh pengadilan. Yang kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA nomor 8, kalau tidak salah saya salah kutip tadi. Surat edaran nomor 8 ya? Sesma. Oh, Sesma. Oke. Kalau tidak salah ada poin yang saya catat bahwa persidangan yang tatap muka langsung adalah persidangan yang terdakwanya tidak ditahan pidana dan kemudian sidang perdata dan khusus untuk pidana yang ditahan sidangnya online. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan bagi hakim, bagi pencari keadilan dan peserta yang ada di ruang sidang. Di mana logikanya Yang Mulia? Kami bertanya kepada Yang Mulia, logikanya di mana? Apakah menjamin kalau ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung tatap muka, apakah menjamin bahwa semua akan sehat? Apakah sidang dengan terdakwa yang tidak ditahan menjamin dia bebas COVID? Faktanya kemudian justru yang lebih terjamin bebas COVID-nya adalah terdakwa yang ditahan. Karena Jering faktanya rapidnya non-reaktif. Swab testnya negatif. Artinya sampai saat ini Jering bebas COVID. Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan yang bebas COVID justru adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa men-tracking terdakwa yang tidak ditahan kemana-mana dia? Siapa yang menjamin bahwa terdakwa yang tidak ditahan tidak terpapar COVID karena pergaulannya, karena perilakunya? Justru ini berbanding terbalik. Justru yang ditahan yang kemudian punya daya lebih bersih sebetulnya dari COVID ketimbang yang tidak ditahan. Kalau kemudian mengutamakan kesehatan, seperti yang rekan kami sampaikan, justru seharusnya kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu satu hal. Ini yang kontradiktif. Nah, kalau kemudian terdakwa yang tidak sehat, yang tidak dijamin kesehatannya karena perilakunya tidak bisa dikontrol oleh pengadilan, karena dia tidak ditahan, lalu bisa tatap langsung. Apa alasannya yang ditahan tidak bisa tatap langsung, tatap muka langsung? Ini mencederai keadilan. Yang kedua, ini penggalian kebenaran material. Kalau sidang perdata formil tetap bisa berjalan untuk penggalian formil, kebenaran formil, sidang perdata tetap bisa jalan. Kenapa yang pidana juga tidak bisa jalan? Dengan alasan ditahan.
Lah, siapa yang bisa menjamin bahwa para pihak yang hadir dalam sidang perdata, sidang privat itu juga bebas COVID, sehingga tidak akan mengancam keselamatan dari majelis hakim, dari para peserta sidang, baik mencari keadilan. Ini yang kontradiktif kemudian. Dan MOU itu kemudian diikatkan kepada terdakwa yang notabene secara hukum tidak terikat dengan perjanjian kerjasama. Kerjasama kan mengikat pada pembuatnya. Kenapa terdakwa yang bukan pembuat kerjasama diikat dengan itu? Kemudian hak-hak hukumnya, baik melalui undang-undang kekuasaan kehakiman, begitu yang mulia. Jadi kami tadi saja kita sudah diganggu tuh. Lagi bicara tiba-tiba layar mati. Bagaimana kalau itu terjadi dalam pembuktian pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli? Banyak situasi yang membuat kemudian hak terdakwa itu terampas. Sementara belum lagi akses. Oke, belum lagi soal akses orang ya. Hari ini surat kuasa kami tadi diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperlihatkan yang mulia diperlihatkan di layar tidak melihat, jaksa penuntut umum di sana tidak melihat, lalu ditampilkan di sini. Lalu akses mana yang diberikan kepada pengacara untuk ada di situ? Kan nggak ada juga akses. Jadi ini timpang. Jaksa penuntut umum boleh punya perwakilan di sini karena dia mengantarkan terdakwa, tapi kami pun tidak punya perwakilan di sana. Betapa besarnya akses negara hari ini. Jadi mohon yang mulia ada dua hal. Jikalau kemudian kami menghargai apa yang mulia sampaikan, kami mengapresiasi itu, tetapi kami mohon ada cara sebetulnya supaya keadilan hak asasi manusia, hak konstitusi dari terdakwa tidak terampas. Ada dua hal tadi yang sudah disampaikan. Mohon dikabulkan penangguhan penahanannya, dan kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami siap melakukan itu, asal tatap muka langsung. Gitu yang mulia. Mungkin dia tambahkan yang lain tadi. Izin yang mulia, sudah terwakili ya penasihat hukumnya yang sudah disampaikan panjang lebar tadi ya. Sudah terwakili. Kasih kesempatan saya bicara dulu yang mulia. Ya satu saja ya, tambahannya dari belakang. Satu saja ya. Siap. Ini mencederai asas persamaan hukum, equality before the law. Artinya apa? Yang mulia mengizinkan seseorang yang berada di luar penjara karena alasan seperti itu, yang mulia mengizinkan seseorang untuk menghadiri sidang offline. Nah, sekarang posisinya kami menuntut keadilan untuk diperlakukan sama karena kami warga negara Indonesia meminta perlakuan sama, asas persamaan di depan hukum sama. Itu yang kita minta yang mulia. Terima kasih. Ya, atas tanggapan dari para penasihat hukum tadi yang disampaikan tadi, bagaimana saya kasih kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi. Baik, terima kasih yang mulia. Pada intinya kami penuntut umum sepakat bahwa sidang ini dilakukan secara online sesuai dengan yang majelis hakim tadi sampaikan. Adapun pertimbangan yang kami sampaikan di sini adalah merujuk kepada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, yang pada intinya mengatakan bahwa saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan majelis hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim dapat memberikan persetujuan. Protes yang mulia, protes. Protes yang mulia, ini mengindikasikan bahwa Jerik berbahaya. Kami dulu. Dengan belum selesai disampaikan ya. Nanti kalau sudah selesai memberikan tanggapan, kami akan mengambil sikap karena saudara sudah dikasih kesempatan. Sekarang giliran daripada penuntut umum, dan untuk selanjutnya kami gilirannya akan mengambil sikap. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan bahwa dari pengertian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 13 nomor 13 tahun 2006 tersebut. Ini berarti bahwa hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian keterangan saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat berwenang. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, merujuk kepada pasal 189 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Dan hal ini berarti hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat 2 KUHP, yaitu keterangan terdakwa diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat dikatakan dengan izin hakim dengan persyaratan tertentu. Hal ini dikarenakan adanya pandemi atau COVID yang sekarang sedang kita alami bersama. Bahkan kami melihat data terakhir, ini Bali sudah masuk pada zona merah. Hal ini berarti bahwa yang sangat mengkhawatirkan para pihak yang terkait dalam proses persidangan perkara pidana. Itu. Kemudian kita melihat juga fenomena atau realita di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa menurut informasi pemberitaan yang dapat kita terima, bahwa 55 rumah sakit rujukan di Bali untuk COVID ini sudah hampir penuh. Nah, dalam hal ini kami tetap berpegang teguh kepada ketentuan formal tersebut. Selain dari 55 rumah sakit rujukan COVID tersebut sudah hampir penuh. Ini membuktikan bahwa kita peduli. Kepada siapa? Kepada kita semua yang ada di sini. Kepada bagian terdakwa dan para hukumnya, kepada hakim, kepada jaksa penuntut, juga kepada para petugas. Ya, nah di sini terhadap kepentingan-kepentingan tersebut adalah selain melakukan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan bersama di sini, kita juga di sini mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang secara formal melalui regulasi yang berlaku. Demikian kiranya dari kami. Barangkali ada yang lain, silakan. Ya, sekarang giliran ya majelis hakim ya untuk menanggapi. Yang mulia, sebelum ditanggapi diputuskan. Ada Bang Mulia, satu lagi. Oh ya, jaksa dulu, silakan. Terima kasih majelis hakim yang kami persidangan ini dilakukan berdasarkan penetapan hakim atas nama terdakwa IGD Arya Astina alias Jering. Nggak dengar. Maaf Bu, yang mulia tidak mendengar saya. Keras suaranya Ibu Jaksa. Siap. Terima kasih majelis hakim yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Melalui persidangan telekonferensi ini kami ingin menyampaikan bahwa persidangan ini dilaksanakan berdasarkan penetapan hakim atas nama terdakwa IGD Ari Astina alias Jering, di mana sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tentunya persidangan ini ada karena kami melaksanakan penetapan hakim dan terkait dengan permohonan terdakwa, tentunya tetap memperhatikan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 01-07-Menkes-328-2020 yang menerangkan bahwa COVID-19 sebagai sebuah pandemi sehingga Menteri Kesehatan mengeluarkan panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi ini. Selanjutnya mohon pula dipertimbangkan adanya perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham, sebagaimana yang majelis hakim sampaikan di awal tadi tentang persidangan melalui telekonferensi. Selanjutnya pula kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Dirjen Badan Peradilan Umum yang menegaskan... Putus, yang mulia, maaf. Putus. Kami ulangi. Selanjutnya mohon untuk dipertimbangkan adanya surat persidangan Badan Peradilan Umum yang menegaskan untuk dilaksanakan untuk melakukan persidangan online. Demikian majelis hakim. Ya, sudah didengar ya?
Enggak didengar yang mulia. Tidak jelas. Kami cross check dengan rekan kami yang ada di ruangan apakah memang benar suaranya putus-putus di sana atau bisa terdengar dengan jelas. Anda siapa yang cross-check jaksa? Di sini putus-putus, semua juga tahu putus-putus. Rekan kami ada di sana. Rekan kami ada di sana untuk membuktikan apakah benar itu Ya, putus-putus. silakan aja Saya- ditanya. Ayo saya- mana? Saudara penasihat hukum maupun penuntut umum ya, karena masing-masing sudah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, jadi majelis ya akan memberikan tanggapan. Sebelum putusan majelis, tanggapan boleh tambahan majelis ya. Jadi begini majelis, yang dari jaksa tadi kita tolak. Tentang LPSK itu dikaitkan dengan potensi bahaya terhadap saksi. Apakah memang persidangan ini berbahaya? Ya, itu satu. Kemudian pasal 189 saya tidak mengerti kenapa dikutip dan ditafsir pula dalam kaitan ini. Itu kan tentang kekuatan alat pembuktian. Bukan soal sidang online atau offline. Itu ngawur namanya. Ya, jadi Keberatan majelis ya. Terima kasih. saudara dicatat ya. Jadi majelis akan menanggapi ya. Majelis tetap berpendapat pada hasil MOU yang sudah dibacakan tadi. Karena sampai saat ini tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung yang membatalkan tentang aturan tersebut. Demikian pula persidangan ini sudah diperlakukan terhadap perkara-perkara pidana yang sudah diperiksa terdahulu. Jadi untuk mempersamakan azas equality before the law itu Yang mulia. saya sampaikan ya. Yang mulia, izin yang mulia. Belum selesai ya. Jadi kami berketetapan tetap memperlakukan persidangan secara online terhadap terdakwa yang ditahan. Ya, keberatan saudara tetap akan dicatat dalam berita acara. Ya. Ya. Kami informasi saja sedikit yang mulia. Menambahkan informasi saja. Di persidangan tatap muka terhadap terdakwa yang ditahan itu pernah dilakukan dan baru saja diputus itu di Pengadilan Negeri Singaraja. Ya. Itu terjadi yang mulia. Artinya hal yang sama itu bisa diberlakukan terhadap terdakwa Jering yang di Buleleng, yang di Pengadilan Negeri Singaraja itu bisa diadili padahal terdakwanya ditahan. Bisa diadili dengan tatap muka. Kenapa yang ini tidak yang mulia? Ya, Pengadilan Negeri Denpasar tetap memperlakukan sesuai dengan MOU tadi dan tetap memperlakukan persidangan secara online. Itu sudah kami tetapkan ya. Sekarang untuk dilanjutkan persidangan ya, untuk membaca surat dakwaan oleh penuntut umum. Maaf yang mulia, saya sebagai terdakwa menolak diadakan sidang online. Jika ini dipaksakan, saya memilih untuk keluar dari sidang. Terima kasih. Iya. Ya, silakan. Karena yang mulia kami Ya, tapi tetap dibacakan ya. ya terserah. Kami juga akan meninggalkan Kami ruang juga sidang meninggalkan ini. ruang sidang Ya. yang mulia. Terima kasih. Ya, penuntut umum dibacakan. Tidak apa. Ya. Terima kasih Majelis Hakim atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara TDM 0637-Denpa-KTB TPUL-08-2020. Identitas terdakwa. Menyebutkan kembali lengkap. I. Gede Aryasina alias Jering. Tempat tanggal lahir Kuta 10 Februari 1977. Umur 43 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Perumahan Casa Gracia, Jalan Permai, Gerobokan Badung.
alamat sesuai KTP Banjar Silakarang, Desa Singapadu, Kaleb, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Agama Hindu, pekerjaan wira swasta, kemudian tambahkan sebagai musisi atau seniman, pendidikan SMA. Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Kemudian dilanjutkan oleh penuntut umum. Terdakwa ditahan di rutan sejak 26 Agustus 2020 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan sampai sekarang masih dalam status tahanan Pengadilan Negeri Denpasar. Dakwaan. Pertama, bahwa ia terdakwa IGD Aryasida alias Jerry pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Casa Gracia, Jalan Intan Permai, Kerobokan, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kuhap berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan atau unggahan pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat URL https://www.instagram.com.jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat URL https://www.instagram.com/cbx5-cbx-NUJM dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat URL https://www.instagram.com/cbck2cphwem telah memposting, menggugah gambar dan atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau sekelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat, yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Bali. Dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa berawal dari postingan akun Instagram @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat URL https://www.instagram.com.p/cbx5-YNUJM berisi postingan kata-kata gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur. Kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya, yaitu di @jrxsid, bubarkan IDI, saya gak akan berhenti menyerang kalian, Ikatan Dokter Indonesia. Sampai pada penjelasan perihal ini, babi, terdakwa mengunggahkan emotikon babi, rakyat sedang diadu domba dengan IDI atau RS. Tidak, IDI dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Bahwa kemudian postingan ini mendapat beberapa komentar antara lain. Satu, dari @yami__n, dokter diolok-olok terus. Kemudian dari Screenshot Bigger Scat _13, tadi saya mau pulang ke Kampung Bri, ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Gak boleh, harus rapid test. Pas ditanya harganya berapa? 462.000. Gak di cover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa saja. Gak dikasih. Jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung, saya sudah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung. Pingin pulang aja harus ada duit 1,5 juta buat bayar surat sehat. Dari @danangadi, kita apa sedang diadu domba dengan dokter? @jrxsid. Kemudian dari Budi Doremi 17T, yang tujukan kepada Divisi Humas Polri dan Polda Bali, tolong terus pantau akun ini. Dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat. Kemudian dari Adiana Al-Hadi, caranya gampang Bri,
Setelah corona selesai, kita serang balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter-dokter. Nasi goreng jadi 300.000 seporsi. Tambahkan emotikon tertawa. Firmansyah Gunadi, Idi ketakutan ibu hamil tertular corona. Kecerdasan Idi anjlok sampai titik IQ jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar-besaran ratusan ribu massa di Amerika Serikat. Social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus corona gak jalan. Tapi sampai detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang ikut demo tertular corona, apalagi mati karena corona. Selanjutnya dari A. Andita Yubeger, kita dipaksa untuk bodoh di JR Exit. Kemudian dari Nandariski Urbana, dokter bubar saja. Kemudian dari Arsa Dewa, bubarkan. Menambahkan emotikon tepuk tangan, sok jadi malaikat sih, dan lain-lainnya. Bahwa postingan dari akun Instagram @jrxkid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like atau disukai sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 per tanggal 29 Juli 2020. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 akun IG atau Instagram @jrxkid dengan alamat URL http://www.instagram.com/p_cbck_h2cp_hwem kembali membuat postingan kata-kata. Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media massa saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Saya tahu dari mana. Silakan salin semua link yang ada di foto, post di Facebook atau Instagram Anda. Lalu lihat apa yang terjadi. Masih bilang COVID-19 bukan konspirasi. Wake the fuck up Indonesia. Bahwa postingan dari akun IG @jrxkid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like atau disukai sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 per tanggal 29 Juli 2020. Bahwa kemudian Ketua ID Wilayah Bali yaitu Saksi Dr. Gede Putra Suteja melaporkan pemilik akun Instagram @jrxkid ini ke Polda Bali. Bahwa selanjutnya diketahui jika pemilik akun Instagram @jrxkid dengan alamat URL https://www.instagram.com/jrxkid adalah I Gede Aryasina alias Jering. Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media Instagram melalui akun Instagram @jrxkid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan banyak ramai di media massa atau media sosial serta memperoleh komentar yang beragam. Oleh karena terdakwa adalah seorang public figure sebagai anggota grup band Superman is Dead atau SID yang memiliki fan yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial Instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, sehingga IDI merasa terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik material maupun material akibat dari postingan status tersebut. Perbuatan terdakwa IGD Aryasina alias Jering sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian dakwaan alternatif yang kedua atau yang kedua, bahwa ia terdakwa IGD Aryasina alias Jering pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2020 bertempat di perumahan Casa Garcia Jalan Interpermai Kerobokan Kabupaten Baduy atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 24 ayat 2 KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa postingan atau unggahan pada akun Instagram @jrxkid
milik terdakwa S titik 2 garis thread double thread www.instagram.com/grsid pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat URL http www.instagram.com/p-5-gdynugm dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat URL https://p-cbckk2cphwem telah memposting atau menggugah gambar dan atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa berawal dari postingan akun Instagram @grxid 13 Juli 2020 pada alamat URL https://www.instagram.com/p-cbx5gdynugm berisi postingan kata-kata gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID, dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes terngawur karena dipaksakan. Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya, @grxid, bubarkan ini, saya gak akan berhenti menyerang kalian. Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Babi, terdakwa menyertakan emotikon babi, gambar babi. Rakyat sedang diadu domba dengan ID, RS, tidak. ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain. @yami_n, dokter diobok-obok terus. Dari @scrundingskat_13, tadi saya mau pulang kampung, ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa, nggak boleh. Harus rapid test, pas ditanya harganya berapa? 462.000. Gak di cover BPJS pula. Padahal kan saya nggak minta. Saya cuma minta surat sehat biasa saja. Gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya sudah 3 bulan nggak bisa ketemu orang tua di kampung. Ingin pulang aja harus ada duit 1,5 juta buat bayar surat sehat. Dari @danangadi, kita apa sedang diadu domba dengan dokter? @grxid. Kemudian dari @budi doremi 17T, yang ditujukan kepada Divisi Humas Polri dan Polda Bali, tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi ini, meresahkan masyarakat. Adiana Al-Hadi, caranya gampang, setelah corona selesai kita balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter-dokter. Nasi goreng jadi 300.000 seporsi. Dari Firmansyah Gunadi, ini ketakutan ibu hamil tertular corona, kecerdasan ini anjlok sampai ke titik api jongkok. Pas mereka nonton berita aksi demo besar-besaran ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus corona gak jalan. Tapi sampai detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yang ikut demo itu tertular corona, apalagi mati karena corona. Dari @andita Yubiger, kita dipaksa untuk bodoh beli GRXid. Dari Ananda Rizky Permana, dokter bubar saja. Kemudian dari Arsa Dewa, bubarkan. Emotikon tepuk tangan, sok jadi malaikat, dan lain-lain. Bahwa postingan dari akun IG @grxid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like atau disukai sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 per tanggal 29 Juli 2020. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 akun Instagram @grxid dengan alamat URL https://www.instagram.com/p-cbckk2cphwem kembali membuat postingan kata-kata tahun 2018 ada 21 dokter yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja. Sayang, ada konspirasi buruk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini. Agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Saya tahu dari mana? Silakan salin semua link yang ada di foto. Post di Facebook atau Instagram Anda. Lalu lihat apa yang terjadi.
Masih bilang COVID-19 bukan konspirasi? Wake the fuck up Indonesia. Bahwa postingan dari akun Instagram @exit pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like atau disukai sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 tanggal 29 Juni 2020. Bahwa kemudian Ketua ID Wilayah Bali yaitu Dr. I. Gede Putra Suteja melaporkan pemilik akun IG JR Exit ke Polda Bali. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun Instagram @JRExit dengan alamat WRR https://www.instagram.com/JRExit adalah I. Gede Aryasina alias Jerry. Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media Instagram melalui akun Instagram @JRExit karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam. Oleh karena terdakwa adalah seorang publik figur sebagai anggota grup band Superman is Dead atau SID yang memiliki fans cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial Instagram berupa gambar dan atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 terhadap Ikatan Dokter Indonesia, sehingga ID merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat dari postingan status tersebut. Perbuatan terdakwa I. Gede Aryasina alias Jerry sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan pasal 26 Agustus 2020 penuntut umum Otong Hendra Rahayu Jaksa Madya NIP 19690666 199303 10117. Demikian Majelis Hakim. Terima kasih. Jadi saudara penuntut umum ya, untuk mendapat tanggapan ya dari dakwaan yang saudara bacakan tadi. Jadi silahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa ya sekarang ini, dan penasihat hukumnya boleh saja walk out ya. Silahkan dipanggil lagi. Terdakwa tetap dihadirkan dan untuk sidang kita akan skor. Bagaimana tanggapannya penuntut umum? Siap untuk menghadirkan? Kita coba. Yang diupayakan majelis. Ya. Izin Majelis Hakim, kami upayakan untuk menghadirkan kembali. Ya, kita skor 15 menit ya. 15 menit. Kita skor 15 menit ya. 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 Yang dinyatakan skor. Nggak bisa di stop dulu. Itu Mute. petugas yang di sana. Ya, Gus. Di mute.